warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pendidikan di Indonesia. Setiap negara memiliki sistem pendidikan tersendiri. Begitupun juga dengan negara kita, yaitu Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di Indonesia, semua warga Indonesia wajib mengikuti kegiatan belajar. Tetapi ternyata masih ada warga Indonesia yang tidak mengikuti kegiatan wajib belajar tersebut. Entah itu karena keterbatasan fisik, keterbatasan ekonomi, dan juga memang ada yang masih mengikuti kegiatan wajib belajar tersebut. Maka dari itu, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus mengikuti kegiatan tersebut untuk masa depan kita dan negara tercinta kita ini agar semakin maju. Dengan mengikuti kegiatan wajib belajar tersebut, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita nanti. Oleh karenanya, sebagai negara yang sedang berkembang, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita warga Indonesia juga mampu mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencegahan COVID-19 di Indonesia. Penyakit virus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang terpapar virus COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan yang khusus. Banyak warga di Indonesia yang terpapar virus COVID-19 karena banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Banyak dampak yang akan didapat karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, kita harus mematuhi protokol kesehatan agar kasus atau virus dan dampak dari COVID-19 di Indonesia menurun dan tidak kembali parah. Jadi, agar kasus COVID-19 segera mereda di Indonesia, ayo kita patuhi protokol kesehatan yang ada. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari kita cegah penularan COVID-19 di Indonesia agar keadaan dapat kembali normal lagi dan kita bisa beraktivitas di luar rumah dan dampak dari COVID-19 menurun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir sering terjadi di mana-mana pada saat hujan. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air, seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan, sehingga air keluar dari sungai itu. Bencana banjir banyak terjadi di mana-mana. Bencana banjir tidak hanya melanda daerah dataran rendah yang memang sudah menjadi langganan banjir, namun beberapa daerah di dataran tinggi juga dilanda musibah banjir. Banjir banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Salah satu kota yang sering terkena banjir adalah kota Jakarta. Kota Jakarta sering menjadi langganan banjir. Hal tersebut disebabkan banyak selokan yang tersumbat dan sungai yang meluap. Selain itu juga, Jakarta kurangnya daerah resapan air dan pendangkalan sungai. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dan membuat daerah resapan air. Ayo kita bersama-sama melakukan hal-hal positif yang dapat mengurangi resiko terdampaknya banjir dengan cara melakukan reboisasi, normalisasi sungai, atau bisa dimulai dari kita sendiri, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Kerugian dari harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Salah satu cara untuk mengatasi dan menjaga lingkungan agar tidak banjir adalah merawat alam seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengadakan reboisasi pada tanah yang gundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencegah demam berdarah. Demam berdarah telah lama menghantui masyarakat kita. Meskipun begitu, hingga kini masih belum bisa mengatasi penyakit ini. Setidaknya dari bumi Nusantara. Lantas, apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai Indonesia
bebas demam berdarah. Perlu diketahui, demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang cukup merepotkan. Virus penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti betina. Para penderita yang terkena penyakit ini tak jarang harus memperoleh perawatan di rumah sakit sampai benar-benar sembuh. Hal ini berarti masyarakat kelas bawah dapat menjadi kelompok masyarakat yang paling terdampak penyakit ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara yaitu menguras bak mandi, menutup rapat tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas. Mari, jangan tinggalkan satu celah sedikit pun bagi nyamuk untuk bergantung, karena mereka dapat menyebabkan penyakit. Dengan gerakan bersama, tidak mustahil bagi kita untuk membersihkan negeri ini dari penyakit demam berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanti Nurfalifah dari kelas 8. Di sini saya mau mempresentasikan tentang persuasi kebersihan lingkungan. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan. Di sekitar kita, terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil tersebut tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun sampah, tetap sampah. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berserakan mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan lingkungan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Eka Prasetya ingin membacakan teks persuasi dengan tema global warming. Saat ini ilmuwan sedang resah karena perubahan iklim yang terjadi di bumi yang disebabkan oleh global warming. Global warming adalah peristiwa ketidakseimbangan ekosistem yang disebabkan oleh kenaikan suhu rata-rata bumi. Sekedar info, suhu rata-rata bumi naik 0,74% selama 100 tahun terakhir. Global warming disebabkan oleh gas-gas emisi atau gas-gas buangan pabrik, kendaraan bermotor, dan aktivitas manusia. Gas-gas tersebut berkumpul di atmosfer bumi yang dapat menyebabkan global warming. Karena kadarnya sudah berlebihan, gas-gas tersebut seolah-olah membentuk kaca yang menutupi permukaan bumi. Cahaya matahari yang masuk ke bumi yang seharusnya dikembalikan keluar angkasa masuk lagi ke bumi karena dipantulkan oleh gas-gas yang ada di atmosfer bumi tadi. Dampaknya adalah meningkatnya suhu bumi, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan iklim. Dampaknya sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia ke depannya. Ayo kita bersama-sama menjaga bumi dengan langkah-langkah sederhana, seperti menanam pohon, menggunakan energi alternatif, dan bijak dalam menggunakan sumber daya alam yang ada. Atau dengan langkah-langkah kecil lainnya yang bisa menjaga bumi untuk keselamatan kita ke depannya. Sayangi bumi untuk anak cucu kita nanti. Sekian, terima kasih. Saya Raffi Eka Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mencegah COVID-19. Penyakit virus corona dalam kurung COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini dapat mudah tertular. Penyakit ini sangat berbahaya karena menyerang imun tubuh. Penyakit ini menjadi wabah bagi seluruh dunia karena mudah menular. Penyakit ini mudah menular hanya dengan berada di dekat penderitanya atau berbicara dengan penderitanya. Banyak orang yang meninggal dunia karena penyakit ini.
Maka dari itu kita harus memakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Dengan menjaga jarak, virus ini tidak dapat menular karena jarak antara kita dan orang lain yang menderita virus ini. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri. Mencuci tangan akan dapat membunuh kuman. Kita harus sering-sering mencuci tangan untuk mencegah dan membunuh virus ini. Kita juga harus menjaga kesehatan dan kebersihan diri dari lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. Ayo menanam pohon. Menanam pohon adalah menanam kebaikan sekaligus kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. Buanglah sampah pada tempatnya. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun sampah ya sampah. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun bukan berarti kita dapat membuang sampah anorganik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatif akan terhindar. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan, kepanasan, karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara alami disebabkan asap vulkanik hasil dari aktivitas gunung berapi, sedangkan faktor manusia disebabkan dari asap cerobong pabrik, knalpot kendaraan, asap rokok, pertukaran sampah dan hutan, pembakaran sampah dan hutan sembarangan. Dampak negatif dari pencemaran udara misalnya menurunnya kualitas udara untuk pernafasan makhluk hidup. Asap kebakaran dapat menyebabkan gangguan iritasi, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, menyebabkan kebocoran lapisan ozon dan menyebabkan sesak nafas. Oleh karena itu, sebagai makhluk hidup seharusnya mencegah terjadinya pencemaran udara seperti tidak membakar sampah sembarangan. Hindarilah terjadinya kebakaran hutan dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Pemanasan global sebagai bukti bahwa pencemaran udara dapat menyebabkan bahaya dalam skala besar. Penyakit pernafasan seperti ISPA dapat membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu harus menjaga udara dan pencemaran dari pencemaran agar tidak menimbulkan berbagai dampak negatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danendra dari kelas 1. Global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu
Suhu rata-rata global pada permukaan bumi setelah meningkat 18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Global warming dipicu oleh banyaknya faktor manusia, diantaranya adalah seperti limbah plastik, penggunaan emisi gas berlebih. Oleh karena itu, marilah kita menjaga bumi ini agar terhindar dari pemanasan global, yaitu dengan cara menggunakan energi alternatif, karena tidak menghasilkan polusi yang bisa mencemari udara. Kemudian lestarikan hutan, bisa mengatasi polusi udara dan menjadi oksigen, sehingga hutan disebut juga paru-paru dunia. Mari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir adalah sebuah bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir ini dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama karena ulah manusia. Banjir ini dapat terjadi oleh ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan. Yang kedua oleh alam. Banjir dapat terjadi oleh alam karena curah hujan yang tinggi dan tidak berhenti. Banjir dapat mengakibatkan penyakit, contoh diare, penyakit kulit, tipes, demam berdarah, infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Banyak orang sakit karena penyakit tersebut atau resikonya sangat berbahaya bagi semua orang. Maka ayo jaga kebersihan agar terhindar dari banjir atau penyakit-penyakit lainnya. Ayo buang sampah pada tempatnya agar terhindar dari penyakit-penyakit lainnya. Maka dari itu ayo jagalah kebersihan, pangkal dari iman. Kalau sedikit demi sedikit kita jaga kebersihan, penyakit-penyakit perlahan menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rozak dari kelas 8D absen 1. Di sini saya akan membacakan teks persuasi yang berjudul Jangan Gunakan Narkoba. Apakah itu narkoba? Narkoba atau narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran atau halusinasi. Narkoba ini sangat membahayakan tubuh dan menimbulkan efek ketergantungan. Narkoba juga dapat merugikan diri sendiri dan orang sekitar. Terkadang narkoba dapat menimbulkan kriminalitas. Ayo jauhi narkoba. Kita adalah penerus bangsa. Jangan sampai negara ini hancur karena narkoba. Stop narkoba. Oleh karena itu, narkoba yang menyebab dapat menimbulkan penyakit sampai kematian. Narkoba harus diberantas demi generasi penerus bangsa yang maju dan berprestasi. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Januddin Zaidan, kelas 8D, mau membacakan teks persuasi. Ayo kita mencegah COVID-19. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini dapat mudah tertular. Penyakit ini sangat berbahaya karena menyerang imun tubuh. Penyakit ini menjadi wabah bagi seluruh dunia karena mudah menular. Penyakit ini mudah menular hanya dengan berada di dekat penderitanya atau berbicara dengan penderitanya. Banyak orang yang meninggal dunia karena penyakit ini. Maka dari itu kita harus memakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Dengan menjaga jarak, virus ini tidak dapat menular karena jarak antara kita dengan orang yang menderita virus ini. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri. Mencuci tangan akan dapat membunuh kuman. Kita harus sering-sering mencuci tangan untuk menjaga dan membunuh virus ini. Kita juga harus menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Yuri Irawan ingin membacakan teks persuasi. Ayo membuang sampah. Sampah adalah bahan bekas. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah itu jenisnya ada anorganik dan organik. Sampah harus dibuang di tempatnya, karena kalau tidak dibuang akan menyebabkan kotor dan penyakit. Sampah bisa merusak lingkungan dan menyebabkan banjir. Ayo membuang sampah pada tempatnya. Ayo membuang sampah pada tempatnya
karena sampah kalau tidak dibuang di tempatnya akan menyebabkan banjir dan bisa merusak lingkungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.